Bingung ay. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul irabi irabum tagiru akhiril kalim tadiron au lafdon di amilin ulim. Irab adalah perubahan akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk padanya, baik secara tampak atau kira-kira. Qulu tagiru akhiril kalim, perubahan akhir kalimat baik dari segi dat atau sifat. Yang pertama, perubahan akhir kalimat dari segi dat adalah dengan gambaran hurufnya diganti dengan huruf yang lain, seperti dalam isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Yang kedua, perubahan akhir kalimat dari segi sifat dengan gambaran hurufnya dengan gambaran harokatnya diganti dengan harokat yang lain, seperti dalam isim mufrad. Lafaz akhir yang ada di bait dawuhnya Ki Nadom, yakni Ki Nadom, Kiai Nazim, Kiai Nadom, Kiai Nazim. Dawuhnya Nadom, kali Kiai ya Kiai Nazim. Dawuhnya Kiai Nadim, yakni akhir yang ada di dalam nadoman itu baik akhirnya secara hakiki atau hukum. Sebelum-belum nek sing enak lho. Irabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran au lafdhan li amilin ulim. I'rab adalah perubahan akhir kalimat baik secara tampak lafdhan atau secara takdir kira-kira karena adanya amil, karena tuntutan amil. Perubahan itu ada kalanya perubahan secara zat atau sifat. Perubahan secara zat adalah dengan mengganti satu huruf menjadi huruf yang lain. Ja'a az-zaidani alif diganti jadi ra'aitu az-zaidaini jadi ya. Perubahan secara sifat adalah mengganti satu harokat dengan harokat yang lain tanpa perubahan huruf. Ja'a zaidun, ra'aitu zaidan. Wes. I'rabum taghyiru akhiril kalim. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Kata akhir di sini ada kalanya akhir secara hakikat, ada kalanya akhir secara hukum. Ngono supaya adik ndirungokne. Irobum taghirul akhiril kalim. Taghirul akhiril kaun al-waqi taghiru akhiril kalim. Taghiru akhiril kalim. Nah. Langsung aja akhiri jadi bulat ya. Tahu akhir yang di sini ada kalanya secara hakikat, ada kalanya secara hukum. Contoh yang hakikat Zaidun, yang secara hukum Yadun. Kenapa yang Yadun nggak dikatakan akhir secara hakikat? Karena akhirnya berbaya. Karena aslinya Yadiun. Huruf akhirnya aslinya itu ya, bukan dal. Tapi secara hukum Yadun itu huruf akhirnya adalah dal. Maka i'rabnya ada di ngono lho Mbah. Ayo terus. Irobum taghyiru akhiril kalim. Dau kalim, jadi maksud dengan kalim adalah i'rab itu khusus masuk pada kalimat isim yang mu'rab dan fi'il mudhari yang sepi dari dua nun. Paham orang maksudnya Mbah? Kalau nggak dijelaskan seperti itu, kata-kata i'rabuhum taghyiru akhiril kalim. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Kata kalimat itu cakupannya 3, isim, fi'il, huruf. Padahal nggak semua isim, nggak semua fi'il, nggak semua huruf. Itu di i'rab. Yang mengalami i'rab itu cuma isim yang mu'rab, fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan dua nun. Dua nun itu apa? Taukid dan nun jaminas. Terus. Qulu takdiron, contohnya ja'al fata. Qulu lafdon, contohnya ja'a zaidun. Li amilin,
I'rab adalah perubahan akhir kalimat baik secara lafadz, tampak atau secara kira-kira karena adanya amil. Yang dimaksud amil adalah sesuatu yang bisa menunjukkan makna, sesuatu yang bisa memunculkan makna baik secara Ma bihi yataqawwamul ma'na al-muqtadi lil i'rab. baik secara lafadz. Deh, kurang gitu. Ma bihi yataqawwamul ma'na al-muqtadi lil i'rab. Sesuatu yang bisa memunculkan makna, Yang menuntut terhadap i'rab. Baik secara lafadz atau makna. Orang secara lafadz, baik amilnya itu amil lafzi, Baik amilnya amil lafzi ataupun amil maknawi. Kesamu kurang. Baik amil itu didahulukan, atau diakhirkan. Seperti contoh Zaidan ro'a itu. terus Batu tabar rokun wan nasbun wakada jasmun wajar wa kullu ghairul jasmi fil asmaya qa wa kulluha fil fi'li qawlun tana. Pembagiannya i'rab itu ada 4. Jazm. Semua i'rab itu selain jazm masuk pada kalimat isim, dan semua i'rab itu selain jar masuk pada kalimat fi'il. terus Dan diketahui dari keterangan yang terdahulu bahwasanya 4 pembagian itu pembagiannya secara hakiki. apa tuh kok bulat menu? Pada kesimpulannya, i'rab 4 itu dibagi menjadi 2 pembagian. Pada kesimpulannya i'rab 4 itu dibagi menjadi 2 pembagian. I'rab yang masuk pada kalimat isim dan fi'il yakni rafa dan nasab, dan i'rab yang masuk pada salah satunya yakni jazm dan jar. Jazm khusus fi'il, Jar khusus isim. terus Hulu fil fi'li. Yang dimaksud fi'il itu yakni fi'il yang mu'rab. Yang mu'rab itu fi'il mudhari' yang sepi dari 2 nun. terus Alasan kenapa i'rab khafad itu masuk pada kalimat isim dan i'rab jazm itu masuk pada kalimat fi'il, karena isim itu ringan bedanya dengan fi'il, dan i'rab jazm itu berat berbeda dengan i'rab jar itu berat berbeda dengan i'rab jazm. Maka sesuatu yang ringan itu diberikan kepada sesuatu yang berat, begitu baliknya. udah bingung-bingung menurutnya apa atau bingung-bingung. Kenapa jazm hanya masuk pada fi'il, sedangkan jar hanya masuk pada fi'il? Karena fi'il itu berat, sedangkan isim itu ringan. Karena fi'il itu menunjukkan arti 2, pekerjaan dan zaman. Sedangkan isim itu hanya menunjukkan arti 1. Wes. Sedangkan i'rab jar itu berat, i'rab jazm itu ringan. Maka yang berat dikasih berat, yang berat dikasih ringan, yang ringan dikasih berat. Terus, wes, ayo, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa itu ada 7. Yang
fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya inna, terus lafat yang mengikuti lafat yang mengikuti Ayat. isim yang dibaca rofa, yaitu Naat, naat, atof, ataf, taukid, badal. Terus yang pertama itu fa'il. Fa'il itu isim yang isim yang dibaca rofa, isim yang dibaca isim isim yang dibaca rofa sebelum isim